Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Pak Anwar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tematik indahnya kebersamaan kelas 4 tema 1 subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS dan IPA. Inilah contoh gambar keberagaman. Beragam tetap saling menyapa. Baik, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu Indonesia yang beragam. Perhatikanlah gambar berikut ini. Di dalam gambar, pakaiannya berwarna-warni, tutup kepalanya berbeda-beda, bajunya berbeda-beda, tetapi semuanya asik riang gembira. Inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Ya, keberagaman berasal dari kata dasar ragam. Ragam itu kan aneka warna, rupa-rupa, ya toh? Nah, keberagaman dapat diartikan sebagai keadaan yang bermacam-macam, berbeda-beda, atau berwarna-warni. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman budaya. Kira-kira apa ya keberagaman suku bangsa, seperti apa? Keberagaman budaya itu apa saja kira-kira? Mari kita lanjutkan. Satu, keberagaman suku bangsa. Nah, ini dia contohnya keberagaman suku bangsa. Ada namanya suku Asmat. Nih, berada di Papua. Ada yang namanya suku Baduy di Banten. Dan ada suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Nah, wilayah di Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa. Suku bangsa adalah kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan ciri-ciri fisik, bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini sangat banyak sekali. Karena budaya itu memang di setiap daerah akan berbeda-beda. Keberagaman suku bangsa akan menghasilkan keberagaman budaya. Nah, bentuk keberagaman budaya itu bisa berupa rumah adat, pakaian adat, upacara adat, alat musik, kesenian tradisional, makanan khas daerah, tarian daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional adat. Nah, tampak di layar, ini adalah contoh rumah adat. Di DKI Jakarta ada namanya rumah kebaya, di Sumatera Selatan ada rumah limas, di Kalimantan Barat ada rumah panjang. Kalian bisa menemukan banyak lagi contohnya di internet, banyak sekali. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia 3 contoh tarian daerah. Yang pertama ini tari Sekapur Siri. Ini dari Jambi. Jambi ada di Sumatera ya. Tari Merak dari Jawa Barat. Nih, tari Yapong, Jakarta. Nah, setiap daerah mempunyai tarian khas yang indah. Ini merupakan nilai budaya bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Makanya kita harus bisa menjaga dan melestarikannya, jangan sampai hilang di telan zaman, atau bahkan diakui negara lain sebagai budaya miliknya. Kita lanjut lagi, contoh upacara adat di Indonesia. Upacara adat biasanya dilakukan ketika ada kelahiran, pernikahan, panen raya, hari-hari besar keagamaan, dan kematian. Nah, ini dia beberapa contohnya. Ini ngaben di Bali itu upacara pembakaran mayat. Dan ada lompat batu nias, seni nias. Ada Tablik Pariaman, ada Pasola Sumba. Nah,
Kita lihat lagi contoh budaya yang lain. Contoh makanan khas di Indonesia. Enaknya ya. Kalau kita lihat ini kita bisa jadi lapar ini ya. Baik, kita lanjut. Rendang. Ini yang pertama, gambar rendang, makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu di Padang. Gulai ikan patin, makanan khas dari Jambi. Gudeg. Nah, kalau dari kata gudeg itu di Jogja ya. Langsung gudeg di Jogja. Ayam betutu, ini makanan khas dari Bali. Kita lanjutkan lagi. Ini senjata-senjata tajam ini, hati-hati dengan senjata yang tajam ya. Contoh senjata tradisional di Indonesia. Ada kujang dari Jawa Barat, keris dari Jawa Tengah, celurit dari Jawa Timur. Nah, ini orang-orang Madura ini. Arek-arek sana bawa celurit. Hati-hati ya. Mandau dari Kalteng. Kalteng itu Kalimantan Tengah. Badik dari Sulsel, Sulawesi Selatan. Rencong dari NAD. Apa itu NAD? Nangro Aceh Darussalam. Lanjutkan lagi. Contoh alat musik tradisional. Nah, setiap alat musik tradisional itu ada cara-cara tersendiri untuk memainkannya ya. Nah, kalau melihat alat-alat musik ini jadi pengen mencoba menggunakannya. Jadi kita lihat dulu kecapi. Nah, ini kecapinya seperti ini. Ini dari Jawa Barat. Cara memainkannya di petik. Ada angklung, ini dia angklung dari Jawa Barat juga, namanya digoyang-goyangkan, diayun-ayunkan. Kemudian ada saluang. Saluang ini mirip seperti seruling ya. Saluang ini dari Sumatera Barat, caranya ditiup. Kemudian ada kendang, ini dari Jawa Barat juga. Tifa dari Papua, ini caranya sama dengan dipukul. Kalau di kelas kita, di sekolah kita ada namanya jin B. Kalian yang suka dengan musik bisa masuk dalam tim ensemble School X Ensemble, bisa bermain musik di sana bersama teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari berbagai alat musik tadi, maka kita akan mendengarkan musik. Nah, sesuatu yang kita dengar itu namanya bunyi. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam bunyi. Bunyi yang kita dengar ada yang menyenangkan, ada pula yang membisingkan. Ada bunyi yang keras, ada yang lemah, tinggi, rendah, dan sebagainya. Nah, mungkin kita tidur bersama-sama ya. Kadang kita dengar ada suara mok-mok. Itu sebuah contoh bunyi yang kadang membuat kita tuh tidak senang. Ada musik. Ada banyak sekali orang yang senang mendengarkan musik. Itu karena kombinasi bunyi-bunyi. Nah, ada suara yang lemah, ada yang suara keras, dan seperti itu bunyi ya namanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Percobaan 1. Nah, ini nanti silahkan dicoba ya. Ini alat dan bahannya: selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya: pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung yang lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Nah, nanti coba dengarkan dan catat apa yang sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa betul atau tidak. Nah, begitu ya. Percobaannya sangat sederhana, hanya membutuhkan selang. Kalau perlu ditambah dengan itu gelas plastik, gelas air mineral, itu juga boleh. Berikutnya, percobaan yang kedua. Apa ya? Nah, ini hampir mirip, tetapi tidak menggunakan selang. Menggunakan benang kasur. Ini alat bahannya: gelas plastik 4 buah. Nah, 2 saja cukup ya. Benang kasur, kemudian paku. Ini kalau ada pak guru yang akan melubangkan. Kalau kalian di rumah boleh nanti minta tolong kepada orang tua untuk melubangi ya.
Apa yang dilubangi itu yang di gelas itu, di dasar gelas itu kan bisa dilubangin. Nanti lihat cara kerjanya. 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simbol agar tidak lepas. Nah, disimbolkan di dalamnya. Nanti ketika ditarik-tarik tidak lepas dari gelas. Coba berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik itu. Nah, ajak temanmu ya yang ada di rumah. Kira-kira bisa nggak mendengarkan nantinya? Sekarang coba lepas benangnya, jangan dipegang ya. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Jadi pertama itu dengan gelas, kamu dengan ada benangnya ya, coba telepon jarak jauh, apakah ada yang bisa didengarkan atau tidak. Lalu dicoba dilepas, atau apa yang bisa didengarkan. Kalau kencang-kencang suaranya ya pasti dengar ya. Jadi ya kira-kira saja dengan suara yang lembut. Nah, berikutnya percobaan yang terakhir, perhatikan. Alat yang dibutuhkan, 1 ember besar. Nah, pasti di rumah kalian ada ember kan ya? Ada. 2 air. Masa di rumah nggak ada air? Ada lah ya. Bisa dicoba itu ya. Dan batu koral. Kalau tidak ada batu koral ya batu kecil-kecil. Jangan kerikil ya batu ya. Kemudian corong kecil. Corongnya seperti ini. Apa langkah kerjanya? Isi ember dengan air hingga penuh, masukkan corong dalam ember hingga bagian bawahnya terendam, jadi nempel di air di bagian corong bawahnya. Misalkan corong tidak menempel pada ember, misalkan corongnya tidak nempel dengan ember, minta bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan, atau kalian tepuk sendiri dengan batu di bagian pinggirnya seperti gambar. Setelah itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, dengarkan dan catat hasilnya. Nah, dari percobaan-percobaan tersebut, sudah diperintahkan oleh Pak Guru untuk mencoba mengumpulkan hasil percobaan, bisa kalian lakukan. Nah, itu tadi pembelajaran yang kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.